Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DA3 Muslim yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah fase bersejarah dalam ibadah umat Islam. Ibadah yang hanya ada di bulan suci yang penuh berkah dan bulan yang paling mulia. Ibadah tersebut adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Tapi, tahukah kalian bagaimana awal mula puasa Ramadan diwajibkan? Mari kita telusuri sejarahnya bersama-sama. Puasa Ramadan diwajibkan atas umat Islam melalui firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan puasa Ramadan menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Sebelum turunnya ayat tersebut, umat Islam telah melaksanakan beberapa puasa-puasa sunnah, seperti puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan. Namun, puasa Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri, karena diwajibkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Perintah puasa Ramadan ini turun sebagai bentuk ujian keimanan dan ketakwaan bagi umat Islam. Allah Azza wa Jalla ingin menguji sejauh mana ketaatan hambanya dalam menjalankan perintahnya. Kewajiban berpuasa Ramadan tidak langsung ditetapkan dalam bentuk yang sekarang kita lakukan. Akan tetapi, dilakukan secara bertahap. Dan ada beberapa tahapan. Pertama, umat Islam diberi pilihan antara berpuasa atau memberi makan orang miskin atau disebut fidyah. Seperti yang difirmankan Allah Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun, setelah itu kewajiban puasa Ramadan ditetapkan secara penuh, tanpa pilihan fidyah. Kecuali bagi yang tidak mampu, seperti orang sakit, musafir, atau wanita hamil dan menyusui. Kemudian, puasa Ramadan di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, puasa Ramadan pertama kali dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam untuk berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan makan sahur sebelum fajar dan berbuka ketika maghrib. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, "Makan sahurlah, karena dalam sahur itu ada berkah." Selain puasa, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan umat Islam untuk memperbanyak ibadah.
seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan juga bersedekah. Khusus ibadah sholat tarawih. Di awal Ramadan Nabi Muhammad hanya melakukannya beberapa kali saja di masjid secara berjamaah. Setelahnya Nabi melakukannya di rumah. Bukan karena sholat tarawih tidak utama. Akan tetapi, di dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan bahwa jika beliau melakukan sholat tarawih berjamaah secara terus-menerus di masjid, beliau khawatir hal tersebut akan menjadi wajib. Dan nanti, di masa Khulafaur Rasyidin lah, umat Islam dianjurkan untuk melakukan sholat tarawih berjamaah secara terus-menerus di masjid dan menjadi sunnah para sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat melanjutkan tradisi puasa Ramadan dengan ketat dan penuh semangat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sangat memperhatikan pelaksanaan puasa Ramadan dan memastikan umat Islam melaksanakannya dengan benar, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf untuk memudahkan umat Islam membaca dan menghafalnya selama Ramadan. Seperti yang sudah kita ketahui, sebelum diwajibkannya ibadah puasa Ramadan, umat Muslim sudah mengenal ibadah puasa sunnah lainnya. Puasa Asyura atau puasa pada tanggal 10 Muharram, salah satu puasa sunnah yang sudah dikenal sebelum Islam. Bahkan, Nabi Muhammad dan kaum Quraisy juga melaksanakannya. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Beliau pun bertanya, "Puasa apakah ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kekejaman Firaun." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad bersabda, "Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian." Dan sejak saat itu, beliau memerintahkan umat Islam untuk berpuasa Asyura. Puasa Asyura menjadi puasa sunnah yang dianjurkan. Bahkan Nabi Muhammad berencana untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, untuk membedakan dari orang-orang Yahudi. Kemudian, selain puasa Asyura, umat Islam juga melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan, yang dikenal sebagai Ayyamul Bid. Puasa ini dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, puasa 3 hari setiap bulan itu seperti puasa sepanjang tahun. Puasa ini sangat ringan, tapi pahalanya sangat besar. Puasa Ayyamul Bid menjadi kebiasaan para sahabat dan tabi'in. Mereka melaksanakannya dengan penuh semangat, karena puasa ini tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga membersihkan jiwa.
Selain puasa Asyura dan Ayyamul Bid, Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan puasa sunnah lainnya, seperti puasa Senin dan Kamis. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ketika ditanya tentang puasa Senin Kamis, Nabi Muhammad bersabda, "Amal manusia diperiksa pada hari Senin dan Kamis, dan aku ingin amalku diperiksa saat aku sedang berpuasa." Lalu ada juga puasa Daud, yaitu puasa selang-seling atau sehari puasa dan sehari tidak. Puasa ini disebut juga sebagai puasa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Setelah umat Islam terbiasa dengan puasa-puasa sunnah, Allah menurunkan perintah puasa Ramadan melalui surah Al-Baqarah ayat 183 pada tahun kedua Hijriah. Dan ayat ini menjadi titik awal kewajiban puasa Ramadan. Dengan perintah ini, puasa Ramadan menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Puasa sunnah yang sebelumnya dilakukan menjadi pelengkap ibadah di luar Ramadan. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Puasa Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Selain itu, puasa Ramadan juga melatih kesabaran, empati, dan ketakwaan. Puasa Ramadan ketika di masa para sahabat. Di masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, puasa Ramadan dilaksanakan dengan penuh disiplin. Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli dengan ibadah umat Muslim. Abu Bakar memastikan sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah di masjid, dan dia juga memastikan bahwa semua umat Islam, termasuk fakir miskin, bisa merasakan berkah Ramadan dengan memberikan bantuan makanan untuk berbuka puasa. Abu Bakar mengajarkan kita bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang berbagi dan peduli terhadap sesama. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, puasa Ramadan mengalami beberapa inovasi penting. Umar memerintahkan untuk memasang lampu di masjid agar sholat tarawih bisa dilaksanakan dengan nyaman. Dan dia juga memperkenalkan sistem syaf yang rapi untuk memastikan sholat tarawih berjalan dengan tertib. Umar bin Khattab mengajarkan kita bahwa ibadah Ramadan harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keteraturan. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, tradisi tadarus Al-Quran semakin digaungkan. Utsman bin Affan memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf untuk memudahkan umat Islam membaca dan menghafalnya selama Ramadan. Para sahabat pun berlomba-lomba menyelesaikan bacaan Al-Quran selama Ramadan. Bahkan ada yang menghatamkannya beberapa kali. Utsman bin Affan mengajarkan kita bahwa Ramadan adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran. Lalu di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, semangat beribadah di bulan Ramadan semakin meningkat.
Ali dikenal sebagai orang yang sangat rajin sholat malam dan berdoa selama Ramadan. Dan dia juga memastikan bahwa semua umat Islam, terutama yang kurang mampu, bisa merasakan berkah Ramadan dengan memberikan bantuan makanan dan kebutuhan lainnya. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita bahwa Ramadan adalah waktu untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Kemudian, setelah puasa Ramadan di masa Nabi Muhammad SAW dan masa para sahabat, puasa Ramadan terus dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Di masa setelahnya, yaitu masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, puasa Ramadan dilaksanakan dengan penuh semangat dan ketelitian. Para ulama pada masa ini mulai menulis kitab-kitab tentang tata cara puasa yang benar, berdasarkan Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab seperti Fathul Bari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan Tafsir Ibnu Katsir menjadi rujukan penting untuk memahami makna dan hikmah puasa Ramadan. Para ulama juga mengajarkan pentingnya menjaga niat, keikhlasan, dan konsistensi dalam berpuasa. Kemudian, setelah puasa Ramadan di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kini berlanjut ke masa setelahnya. Di masa kekhalifahan Islam, seperti masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan masa Harun ar-Rasyid, puasa Ramadan menjadi bagian penting dari kehidupan umat Islam. Tradisi seperti buka puasa bersama, sholat tarawih berjamaah, dan tadarus Al-Quran semakin berkembang. Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya, dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya selama Ramadan. Dia memastikan semua orang, terutama yang miskin, mendapatkan makanan untuk berbuka puasa. Seiring penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia, puasa Ramadan juga dilaksanakan dengan cara yang unik di setiap daerah. Misalnya, di Andalusia atau yang kita kenal negara Spanyol, umat Islam menggabungkan tradisi lokal dengan ibadah Ramadan, seperti membuat hidangan khusus berbuka puasa. Di Turki, ada tradisi yang dinamakan mahya, yaitu menghias masjid dengan lampu-lampu indah selama Ramadan. Sedangkan di Indonesia, tradisi ngabuburit atau menunggu waktu berbuka menjadi bagian tak terpisahkan dari Ramadan. Dari kacamata ilmu pengetahuan atau sains, bulan Ramadan juga menjadi momentum untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan Muslim, seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina, menggunakan waktu Ramadan untuk menulis dan meneliti. Mereka percaya bahwa puasa meningkatkan fokus dan ketajaman pikiran. Kitab-kitab seperti Al-Jabar atau ilmu matematika, dan Al-Qanun fi Tib atau ilmu kedokteran, ditulis oleh para ilmuwan Muslim yang juga rajin berpuasa Ramadan. Ketika di era modern saat ini, puasa Ramadan tetap dilaksanakan dengan semangat yang sama, meski dengan tantangan yang berbeda.
Teknologi memudahkan umat Islam untuk mengingat waktu sahur dan berbuka, serta mengakses kajian-kajian keislaman. Aplikasi-aplikasi Islami dan media sosial menjadi alat penting untuk menyebarkan semangat Ramadan. Namun, tantangan seperti gaya hidup modern dan distraksi teknologi juga tetap perlu diwaspadai. Dari masa ke masa, puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah ibadah yang mengajarkan kita tentang kesabaran, ketakwaan, dan kepedulian terhadap sesama. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, puasa adalah tameng yang melindungi kita dari perbuatan buruk dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan juga menjadi momentum untuk memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan bersedekah. Inilah saatnya kita membersihkan hati, memperbaiki diri, dan meraih ampunan Sang Pencipta. Bagi anak-anak, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk belajar berpuasa dan mengenal nilai-nilai Islam. Dan bagi orang dewasa, Ramadan adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan merenungkan makna kehidupan. Dan jangan lupa, di dalam bulan Ramadan, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam penuh berkah yang menjadi kesempatan emas untuk meraih pahala yang tak terhingga. Namun, Ramadan bukan hanya tentang kebahagiaan beribadah. Ia juga mengingatkan kita akan betapa singkatnya waktu di dunia ini. Setiap Ramadan yang berlalu adalah pengingat bahwa kita semakin dekat dengan akhirat. Tradisi Ramadan yang terus berkembang menunjukkan betapa pentingnya bulan suci ini bagi umat Islam. Mari kita jaga semangat Ramadan dan terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Amin. Dan demikianlah dari sejarah singkat puasa Ramadan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.